Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari perkuliahan kita, yaitu pemrograman berbasis web. Oke, ini profil saya yang ada di Google Scholar. Sampai sejauh ini beberapa penelitian yang saya lakukan itu banyak terkait pengembangan web, terutama aplikasi-aplikasi berbasis web, baik itu untuk internal, eksternal, ataupun organisasi. Nanti kalian bisa lihat profil saya bila mana nanti mau mempelajari tentang apa yang telah saya buat. Itu ada di link yang ada di video ini. Di sini bisa kalian lihat di Google Scholar. Juga kalian bisa lihat di Scopus untuk melihat karya-karya saya yang menggunakan bahasa Inggris. Baik, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan silabus atau selama satu semester ini kita akan belajar apa saja dari mata kuliah ini. Ya, di pertemuan pertama kita akan kenalkan dulu apa itu web dan apa itu pemrograman berbasis web. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan ada materi tentang dasar HTML. Pertemuan ketiga tentang pembuatan form menggunakan HTML. Di pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang CSS. Kemudian dilanjutkan di pertemuan kelima kita akan belajar tentang pembuatan template. Di pertemuan 6 kita akan belajar tentang JavaScript. Ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 kita akan pelajari tentang MySQL dan PHP-MyAdmin. Kemudian di pertemuan ke-8 akan saya kenalkan tentang pemrograman PHP. Lalu nanti apa perbedaannya dengan HTML. Nah, kemudian di pertemuan 9 akan dikenalkan bagaimana kita membangun koneksi dari PHP ke database, lalu ditampilkan ke dalam HTML. Berikut operasi-operasi yang lain seperti penambahan data, update data, delete data, pencarian data, dan yang lainnya. Kemudian di pertemuan ke-10 akan saya ajarkan tentang pembuatan back-end, dan di pertemuan 11 kita akan belajar tentang front-end, ya. Dan terakhir kita akan belajar tentang bagaimana mempublikasi atau menampilkan web kita secara online. Baik, sebagai informasi bahwasannya di pemrograman web ini penilaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tugas, di mana tugas ini akan dibagi menjadi 2 tugas. Yang pertama tugas proyek aplikasi, di mana mahasiswa harus membentuk satu kelompok, di mana satu kelompok itu maksimal 3 orang. Kemudian akan ditentukan ya aplikasi atau web apa yang akan dikembangkan. Selanjutnya tugas penulisan paper, ini juga dengan tim yang sama. Hasil dari aplikasi yang dibuat nanti disajikan dalam bentuk paper. Format papernya nanti akan Pak Yada sampaikan melalui Google Classroom. Penilaian kedua itu dari ujian tengah semester, ya, dan yang ketiga dari UAS. Untuk bobot masing-masing untuk tugas itu 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Baik, untuk mempermudah perkuliahan kita, teman-teman Pak Yada minta untuk bergabung di Google Classroom, di mana kodenya sudah disampaikan melalui slide. Dan nanti kita akan ada Meet, ya, menggunakan Google Meet setiap pertemuan untuk membahas apa saja yang sudah kalian pelajari, apa saja yang sudah kalian lakukan. Baik, untuk sumber referensi, salah satu yang Pak Yada gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah buku pemrograman berbasis web yang saya susun sendiri. Ini dapat kalian akses melalui teknologi.ac.id/prodi/tif/arsip/referensi. Nanti di situ ada link untuk bahasa pemrograman, kalian bisa download yang bagian buku pemrograman web. Ini gratis, free, kalian bisa download, nanti bisa dipelajari secara mandiri. Dan semua materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini sumbernya dari buku ini. Baik, berikutnya untuk sumber referensi lainnya, teman-teman nanti bisa membuka web w3schools.com. Di sini nanti teman-teman bisa mencoba ya live coding, sehingga ketika kita
buat, ya kodenya itu bisa kita langsung jalankan dan lihat hasilnya. Dan di sini juga diberikan contoh-contoh basic tentang HTML, CSS, JavaScript. Selain itu, teman-teman juga bisa nanti mendownload atau membeli bukunya Pak Budi Raharjo dengan judul Modul Pemrograman Web, HTML, PHP, dan MySQL edisi ketiga. Penerbitnya Modula. Ini ada versi online-nya, bisa di-download atau bisa dibeli. Kemudian teman-teman juga bisa membeli bukunya Pak Awan Pribadi Basuki dengan judul Kolaborasi Kode Igniter dan Bootstrap membuat aplikasi PSB Sekolah, terbitnya Lokomedia. Ya. Selain dari sumber referensi ini, teman-teman dipersilakan bila mana ada sumber yang lain yang digunakan untuk belajar. Oke, untuk pertemuan 01 di mana kita akan membahas tentang komponen web, sejarah perkembangan web, web server, web browser, cara kerja halaman web, ya, kemudian server side, client side, dan tahapan pengembangan web. Di mana tujuan dari pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengenali halaman web, ya, mampu juga memahami jenis-jenis halaman, serta mampu membedakan antara masing-masing jenis halaman. Mahasiswa juga nanti diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan web dan cara kerja dari sebuah halaman web, baik dari sisi server ataupun dari sisi klien. Oke, sebagai informasi, bahwasannya web itu adalah bagian dari sistem informasi yang dapat berjalan di dalam jaringan, ya, baik itu jaringan lokal ataupun jaringan internet, yang nantinya dapat didistribusikan dengan mudah. Sehingga setiap orang ketika memiliki komputer atau memiliki device yang terhubung ke jaringan, maka dengan otomatis bisa mengakses sebuah website. Nah, website ini bisa dikatakan juga sebagai media komunikasi, ya, yang tumbuh begitu cepat, ya, dari tahun 90 sampai tahun 2020 ini dengan berbagai macam jenisnya, ya. Nah, web juga mempengaruhi, ya, secara langsung ataupun tidak langsung ke dalam kehidupan manusia. Web juga mulai masuk ke ranah bisnis, ya. Jadi tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga bisa digunakan untuk berbisnis, bisa digunakan untuk komersial, ya, bisa juga digunakan di pemerintahan, bahkan di pendidikan, gitu ya. Sehingga web ini sangat berpengaruh, ya, ke dalam kehidupan kita saat ini. Nah, web ini memiliki banyak hal, ya. Namun ada dua elemen yang paling mendasar dari pengembangan sebuah web, yaitu teknologi pemrograman serta desainnya, gitu ya. Jadi nanti ada dua hal, ya, yaitu dari segi programming dan dari segi desainnya. Namun untuk fokus kita di prodi informatika adalah ke dalam teknik pemrogramannya. Ya. Baik, metode yang terbaik untuk membangun sebuah halaman web agar memenuhi standar itu pada dasarnya adalah menggunakan HTML dan CSS. Ya, walaupun di luar sana ada beberapa pengembang itu menggunakan bahasa yang lain, ya, seperti Python, Perl, gitu ya. Namun pada dasarnya, ya, yang digunakan adalah HTML dan CSS. Nah, HTML itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang membentuk isi dari website kita, ya. Jadi struktur website kita itu nanti akan diatur dari HTML. Sementara untuk format tampilan, ya, format tata letak itu akan menggunakan CSS. Ya, ini kita lakukan agar tampilan website kita itu menjadi lebih cantik dan indah. Nah, sedangkan untuk transaksi data, baik kita mengambil data, menampilkan data, menambah data, ataupun lain sebagainya, kita butuh bahasa pemrograman yang dinamis. Ada beberapa bahasa pemrograman seperti ini. Contohnya PHP, ASP, dan JSP. Jadi nanti di dalam sebuah web itu akan ada dua pemrograman. Untuk struktur webnya menggunakan HTML, sedangkan untuk pengambilan data, penampilan data, ya, penyimpanan data itu menggunakan pemrograman dinamis, bisa PHP, ASP, atau JSP, yang nantinya akan terhubung ke dalam database, ya. Database itu banyak, ada MySQL, SQL Server, Oracle, ya. Nah, dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan database MySQL. Baik, komponen web. Website itu
terdiri dari beberapa komponen ya. Basically ada jaringan ya, di mana web itu baru bisa akan berjalan kalau jaringannya ada. Jaringan ini tentunya jaringan berbasis komputer ya, baik tingkatnya itu lokal ya, lokal area network, artinya jaringan yang ada di sekitar kita ya, yang terhubung untuk sekitar 10 sampai 100 komputer ya. Tapi ada juga jaringan yang luas ya, seperti internet ya, di mana jaringan ini bisa diakses selagi device kita terhubung ke internet. Device itu tidak dibatasi hanya komputer, boleh laptop, boleh mobile phone, boleh nanti smartwatch dan lain-lain ya. Selagi device itu bisa terhubung ke internet, maka otomatis bisa membuka web. Nah, komponen kedua adalah klien ya. Jadi untuk membuka web, kita butuh satu software namanya web browser ya. Yang saat ini kita gunakan itu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, dan lain sebagainya ya. Nah, makanya ketika device kita beda operating systemnya, misalnya saya menggunakan Windows, kemudian teman saya menggunakan Macintosh, kemudian teman saya yang lain menggunakan Linux. Walaupun berbeda sistem operasi, tetapi ketika memiliki web browser, maka kita bisa buka web kita. Gitu ya. Begitu juga untuk di gadget, apakah itu OS-nya Android, ya, Windows Phone, atau iPhone. Yang penting ketika kita memiliki web browser, maka kita bisa buka web kita. Itu di sisi klien. Dan di sisi server, ya, itu adalah sebuah komputer khusus yang memang dikonfigurasi untuk menyediakan informasi dan menampilkan informasi itu melalui web. Ya, kita udah pelajari di semester yang lalu itu ada mata kuliah jaringan komputer. Ya, bagi yang belum mengambil nanti bisa mengambil. Intinya adalah server ini kita setting ya, kita konfigurasi khusus untuk menampilkan, khusus untuk menyajikan data melalui web. Ya, yang mana nanti alamat server inilah yang akan diakses. Ya, baik berbasis IP ataupun domain. Nah, komponen web berikutnya adalah tentang dokumen. Ya, jadi sebuah web itu harus ada dokumennya, dan dokumennya ini kita tulis menggunakan bahasa pemrograman. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada HTML, PHP, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah protokol. Ya, jadi protokol ini adalah aturan ya di dalam sebuah jaringan komputer ketika kita ingin mengakses sebuah web. Ya, nah untuk web itu menggunakan protokol HTTP. Ya, yang mana komunikasinya itu menggunakan basisnya IP address. Ya. Sehingga nanti kita cukup mengetahui IP address dari komputer yang menyediakan web, kemudian kita akses melalui web browser, maka kita bisa melihat hasilnya. Ya, namun untuk web yang bisa diakses secara luas melalui internet, itu mengaksesnya tidak perlu melalui IP. Kita bisa mengaksesnya menggunakan domain. Ya. Oke. Untuk sejarah perkembangan web ini sejarahnya sangat panjang, dimulai dari tahun 90 ya sampai tahun 2020 ini. Pada intinya web itu dulunya sifatnya command line ya. Jadi ketika kita buka itu hanya teks saja gitu. Seiring perkembangannya sistem operasi ya, Microsoft merilis Microsoft Windows, terus Apple juga merilis Macintosh ya. Maka web juga mengikuti gitu ya. Ketika tampilan sudah mulai grafis, web juga berubah menjadi grafis gitu ya. Dan terus sampai saat ini. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca sendiri buku saya itu Pemrograman berbasis web tentang sejarah perkembangan web. Baik, di sini Pak Eda ingin menjelaskan tentang web server dan web browser. Tadi telah disampaikan sekilas tentang server. Jadi bisa kalian lihat di layar sini bahwasannya komputer server itu adalah komputer yang di dalamnya terdapat berbagai macam layanan, salah satunya web. Ya, jadi web ini nanti terdiri dari dua, ya, dari database-nya dan dokumennya. Jadi database ini nanti akan menyimpan semua data-data yang dikelola oleh web tersebut.
Ambil contoh misalnya Siakat. Ya. Siakat itu adalah web berbasis aplikasi gitu ya. Di mana data-data yang disimpan adalah data mahasiswa, data dosen, data jadwal, data perkuliahan, data nilai, dan seterusnya. Dan data itu diatur ya, di-manage ya, dan ditampilkan di dalam website tergantung level dan roles-nya ya. Misalnya levelnya sebagai dosen, maka nanti roles-nya akan berbeda dengan mahasiswa. Ketika levelnya adalah dosen, itu data yang bisa diakses adalah dosen bisa mengisi nilai, dosen bisa mengisi jadwal, dosen bisa mengupload materi, dosen bisa melihat kehadiran siswa, bisa mengisi absensi mahasiswa ya. Nah, ketika nanti loginnya sebagai mahasiswa, maka role-nya juga akan berbeda. Mahasiswa tidak bisa isi nilai, tapi bisa melihat nilai. Mahasiswa tidak bisa mengisi materi, tapi bisa melihat materi, dan begitu seterusnya. Nah, maka nanti di dalam dokumen web itu akan ada filteringnya, atau akan ada komposisinya. Apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa. Ya, tergantung level dari aplikasi web itu sendiri. Ya, itu untuk aplikasi berbasis web. Namun beda lagi ketika web itu hanya sebagai portal, ya, penyedia informasi. Maka nanti dibagi dua, ada dari sisi back-end dan front-end. Di mana front-end ini adalah bagian atau tampilan yang bisa diakses oleh user pada umumnya, oleh pengguna pada umumnya, di mana mereka bisa melihat berita gitu ya. Sebagai contoh Kompasiana, sebagai contoh Dafunda, Techlogger, kita bisa melihat berita di dalamnya. Kita bisa melihat artikel-artikel tertentu gitu ya. Namun, siapa nantinya akan bertugas mengisi data itu? Siapa yang akan mengisi berita itu? Siapa yang akan mengisi artikel itu? Nah, itu nanti akan ada operator yang masuk menggunakan backend. Ya. Nah, maka nanti ada backend. Ya. Backend itu web juga, ya, yang hanya bisa dimasuki oleh operator atau staff. Kemudian operator tersebut mengupdate berita, menambah kategori, dan seterusnya. Nah, jadi memang jenis web ini sangat banyak, ya, tergantung dari organisasi yang akan menggunakan. Ya. Oke. Nah, protokol yang digunakan adalah HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol. Kalau di dalam OSI layer ini ada di layer paling 7, ya, layer paling atas, yaitu di bagian application layer, di mana komunikasinya itu sifatnya dua arah. Ya. Pertama, web browser, ya, ketika kita membuka web browser, tentu kita memasukkan alamat web yang kita tuju, sebagai contoh google.com gitu ya. Maka ketika kita ketik google.com dan diketik enter, ya, pada saat enter itu web browser itu menjalankan sebuah komen, yaitu request. Ya, komen request ini ya dikirimkan ya melalui jaringan yang ditujukan kepada alamat domain yang kita tulis tadi, gitu ya. Nah, bila mana komputer kita tidak terhubung internet, maka nanti akan ada respon yang dikembalikan ke browser bahwasanya tidak ada koneksi, maka tidak akan ada tampilan webnya, gitu ya. Nah, tapi ketika koneksinya ada, gitu ya, maka melalui provider internet itu akan diteruskan ya request itu ke server yang dituju, misalnya ke Google. Maka nanti setelah request itu diterima oleh Google akan mengambil ya halaman awal yaitu dari sebuah file yang nanti ini akan dikirimkan ke web browser untuk ditampilkan, ya. Jadi di Google itu ada satu halaman awal, ya, biasanya dikenal dengan indeks file, ya, baik indeks HTML atau indeks PHP. Nah, nanti file itu akan direspon oleh server ke klien, ya. Jadi yang direspon itu adalah file. Nah, maka kalau misalnya dulu tahun 2000-an awal kita buka internet, itu kita bisa lihat transferring file dari server ke browser kita. Itu loadingnya kelihatan. Tapi kalau sekarang karena koneksi sudah sangat cepat, maka biasanya langsung tampil gitu ya. Nah, ketika data itu dikirimkan ke browser, itu dikirimkan secara bertahap, ya, secara sekuensial, ya. Kemudian
ditampung oleh browser, baru ditampilkan oleh browser. Nah, teknologi browser saat ini sudah mulai canggih. Ya, kita kenal ada fitur cache. Ya, cache di sini menyimpan ya histori dari apa yang kita request, dan dia juga menyimpan beberapa file yang telah direspon oleh server. Maka tidak heran ketika kita misalnya membuka sebuah web, walaupun kondisi komputer kita tidak terhubung internet, itu kita tetap bisa melihat isi web itu. Karena apa? Karena tersimpan di dalam cache-nya, gitu ya. Baik, tadi Pak Edo sudah jelaskan secara gamblang tentang cara kerja sebuah halaman web, yaitu menggunakan protokol HTTP. Nah, file yang akan nanti bisa dikomunikasikan melalui web itu beragam, ya. Ada teks, bisa gambar, bisa audio, bisa video, bisa bahkan peta digital pun juga bisa, ya. Nah, nggak tahu nanti ke depan apakah akan ada jenis file yang lain, tapi sejauh ini yang disupport melalui web itu adalah file, ya, teks, ya, file teks, gambar, audio, video, sama peta, gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman ngoding, ya, bikin halaman web menggunakan HTML, nanti itu disimpan dengan ekstensi .html atau .htm, ya. Ini by default seperti ini aturannya. Nah, kemudian kita akan kenalkan dengan istilah URL, ya, Uniform Resource Locators. Jadi URL ini adalah sebuah alamat yang menandakan di mana web itu akan disimpan, gitu ya. Oke, bentuk atau cara kita mengakses, ya, nanti seperti ini, seperti yang ditampilkan di video. Itu diawali dengan skema .2 garis miring 2 kali server .2 port garis miring nama lokasi. Ini adalah aturan default pada mulanya, pada awalnya seperti ini. Namun seiring perkembangan browser, maka ketika kita membuka web itu cukup ketikkan saja alamat webnya, gitu ya. Misalnya google.com, gitu ya. Misalnya siakat.trilogi.ac.id. Tapi kalau dulu itu nulisnya seperti ini, ya, gitu. Nah, ada beberapa web yang itu menggunakan port tertentu. Port di sini adalah pilihan service dari sebuah web. Misalnya ada web yang menyediakan port-port tertentu, di mana port itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nanti kita akan pelajari pas pada saat kita publikasi web itu kita harus menggunakan cPanel namanya. Nah, di cPanel itu kita menggunakan port tertentu karena memang untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Oke, ini adalah struktur penulisan alamat sebuah website. Jadi di bagian pertama itu adalah protokolnya atau skemanya. Kemudian nanti ada nama situs atau nama domainnya. Nah, yang di garis miring setelah nama domain itu adalah path, ya, atau jalur atau directory. Ya, biasanya kita sebutnya directory domain, path domain, gitu ya. Nah, nanti sampai ke dalam file HTML-nya, gitu. Baik. Ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana tentang subdomain, gitu ya. Jadi subdomain itu kita membuat alamat tambahan dari alamat website kita, gitu ya. Misalnya alamat website adalah trilogi.ac.id. Tambahannya tanpa kita membuat directory baru. Misalnya siakat.trilogi.ac.id, gitu ya. Tapi bisa juga kalau kita ingin membuat directory baru, misalnya trilogi.ac.id/prodi/tiv. Nah, kenapa nggak dibikin prodi.tiv.trilogi.ac.id? Karena nanti akan bebannya menumpuk, gitu ya, sehingga kita bisa atur, ya. Baik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang subdomain, ya, kalau kita sudah publikasi web kita nanti. Nah, ini ada keterangan tentang server side dan client side, ya, sebagai informasi awal bahwasannya di dalam dunia perancangan web atau pengembangan web itu kita pasti berinteraksi dengan aplikasi client side atau server side, ya. Terminologi ini digunakan untuk memberitahukan mesin manakah yang sedang melakukan proses, gitu ya. Nah,
aplikasi-aplikasi client side itu dapat berjalan di mesin pengguna, di user, seperti tadi saya sampaikan, menggunakan web browser. Sementara aplikasi server side itu menggunakan komputer khusus, yaitu server. Gitu ya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan tentang HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, dan JSP. Nah, sebagai informasi bahwasannya kita bisa saja nanti membagi beban dari website ini menjadi dua, di server dan di klien gitu ya. Sehingga nanti di klien khusus menggunakan HTML saja, maka nanti semua pengolahan data ke database itu bahasa penggunaan PHP-nya dilakukan di server ya. Nanti kita akan praktekkan. Baik, di dalam pengembangan web itu ada tahapan-tahapannya. Nah, saat ini banyak sekali pendekatan yang digunakan ya. Ada waterfall, ada iteration, ada design sprint, ada agile gitu ya, ada rapid gitu ya. Nah, yang terpenting adalah pada saat kita pengembangan web ya, apapun metode yang kita gunakan, tahapan awal itu pasti harus ada perencanaan gitu ya. Ya, tentunya website yang kita buat ini buat siapa? Ya, organisasinya apa? Lembaganya siapa? Yang akan menggunakan siapa? Ya. Nah, maka kita harus rancang. Kita harus buat perencanaan yang matang. Mulai dari konsepnya. Konsep dari website ini apa? Misalnya, apakah website ini website pendidikan, website edukasi, website pariwisata, website buat jual beli, atau website untuk militer, dan seterusnya. Konsepnya mesti kita dudukan dengan jelas di awal. Kemudian kita juga harus menentukan arsitektur website kita. Arsitektur di sini nanti terkait dengan website ini akan diakses oleh siapa, device-nya apa. Maka nanti itu bisa menentukan jenis pemrograman yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, setelah kita rencanakan dengan matang, tahapan kedua itu kita lakukan analisis. Analisisnya yang kita bisa lakukan adalah pertama proses bisnis, proses dari sebuah lembaga yang akan menggunakan web kita. Ambil contoh yang paling sederhana, akademik di kampus kita. Proses bisnisnya jelas, bahwasannya di awal perkuliahan mahasiswa itu mengisi KRS ya. KRS itu diisi berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh prodi dan akademik gitu ya. Setelah KRS diisi, nanti akan ada dosen bimbing akademik yang memvalidasi. Setelah divalidasi, maka nanti data namanya masuk ke dalam kelas yang telah dipilih dan bisa diabsen dan seterusnya. Nah, alur proses itu disebut juga dengan proses bisnis ya. Nah, nanti proses bisnis itu akan mencerminkan proses sistem kita ya. Jadi aplikasi itu mengikuti proses dari organisasi yang akan menggunakan sistem gitu ya. Nah, di samping itu juga kita perlu menganalisis fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Fungsi-fungsi di sini adalah selain daripada proses ya. Misalnya dosen ingin mengetahui mahasiswa yang hadir, maka nanti perlu ada fungsi untuk mencetak laporan kehadiran mahasiswa ya. Tidak masuk ke dalam proses, tapi kita butuh fungsinya. Nah, maka dari itu, ketika kita menganalisis sistem ini, kita harus ya berkonsultasi dengan stakeholder, ya berdiskusi dengan yang akan menggunakan sistemnya, gitu ya, yang memiliki sistemnya, gitu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui karakteristik penggunanya, ya usernya akan kita tahu. Siapa usernya? Mahasiswa, dosen, akademik, gitu ya. Bahkan sampai rektor pun bisa. Tergantung nanti proses dan fungsi yang akan disediakan di dalam aplikasi itu. Oke, berikutnya setelah kita analisis, kita rancang sistemnya. Yang pertama yang harus kita rancang adalah struktur basis datanya. Kita sudah tahu prosesnya, maka kita harus mengetahui juga bagaimana struktur dari basis data. Ya, basis data itu isinya adalah kumpulan data yang akan diolah di dalam web kita. Ya, misalnya, web kita ini akan mengolah data mahasiswa, Pak. Ya, berarti kita harus memiliki tabel data mahasiswa. Apa saja field dari tabel data mahasiswa? Bisa name, nama, alamat, email, telepon, dan lain sebagainya. Di mana semua komponen itu, semua field itu memang kita butuhkan gitu. Ya, itu dari satu sisi ya, yaitu mahasiswa. Nanti juga ada data-data yang
secara tidak langsung kita butuhkan ya, seperti misalnya data ruangan, data fasilitas gitu ya, dimana itu menjadi supporting ke dalam data utama kita gitu ya. Nah, dan itu tetap juga harus ada di dalam basis data ya. Nah, kemudian kita juga perlu merancang antarmuka website ya. Kita perlu membuat konsep rancangan website kita ini akan tampil seperti apa ya. Kalau dia itu front endnya yang seperti apa ya. Kalau dia back endnya seperti apa, maka kita rancang antarmukanya ya, user interface-nya. Kemudian kita rancang juga navigasinya. Navigasi ini biasanya mengikuti dari proses bisnis ya. Navigasinya bisa kita buat misalnya pertama home, nanti setelah home ada misalnya data kelas, lalu ada data report dan lain sebagainya. Intinya dia mengikuti analisis sistem ya. Nah, kemudian juga jangan lupa pewarnaan dan tata letak konten agar supaya tampilan website menjadi lebih rapi, menjadi lebih bagus gitu ya. Oke. Tahapan selanjutnya barulah kita menyusun kode programnya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Seperti yang saya sampaikan, untuk struktur isi webnya menggunakan HTML, untuk mengatur tata letak, mengatur layout, mengatur warna, dan lain sebagainya itu menggunakan CSS. Nah, sedangkan untuk validasi datanya itu menggunakan JavaScript ya. Sedangkan untuk interaksi data ke dalam database itu menggunakan pemrograman PHP dan database sendiri menggunakan MySQL. Kalau kita sudah sudah buat kode programnya, sudah jadi. Nah, tahapan selanjutnya kita uji ya. Uji di sini ada 3 ya. Yang pertama, uji fungsinya dulu. Apakah fungsinya berjalan atau tidak? Ya, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari login sampai logout ya. Pada saat login dites, dimasukin user yang benar. Apakah berhasil login? Gitu. Setelah itu dites lagi dengan user yang salah. Apakah ada informasi? Misalnya username-nya disalahin, passwordnya benar. Ya, apa informasi yang keluar? Gitu ya. Diuji fungsinya. Kemudian ketika masuk ke dalam aplikasi, diuji lagi. Apakah ketika kita nyimpen data tersimpan atau tidak? Tersimpannya sesuai dengan yang kita input atau tidak? Ya. Kalau kita delete, apakah datanya kehapus atau tidak? Kalau kita mengupdate, apakah datanya berubah atau tidak? Apakah perubahannya sesuai dengan yang kita input atau tidak? Dan seterusnya. Jadi fungsi itu diuji ya, dari login sampai logout ya. Kemudian yang kita uji adalah keamanan website. Ini kita bisa tes dengan nanti beberapa tools. Kita serang website kita brute force attack, kita pengen tahu di mana lemahnya, di mana hole-nya, di mana lubangnya. Sehingga itu kita perlu perbaiki ya. Nah, yang penting pada saat kita membuat website, ya standar security yang kita gunakan salah satunya adalah enkripsi. Ya, login kita enkripsi, session kita kita register, sehingga nanti kalau sudah logout, ya tidak bisa back sessionnya nggak akan bisa dimainkan, dia nggak bisa diutak-atik sama orang yang tidak berkepentingan gitu. Dan yang terakhir yang kita uji adalah performa. Ya, kita perlu tes website kita ini perform atau tidak ya. Kalau kita nanti usernya ada 2000, maka kita bisa tes ya. Kita pakai zombie ya, di beberapa tools itu ada online. Kita lakukan akses secara bersama ya, 2000 user gitu ya. Kemudian kita lihat performanya, apakah dia load, apakah dia hang, atau apakah dia error gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu sejauh mana performa website kita. Misalnya RAM-nya terlalu tinggi, penggunaan memorinya terlalu besar, gitu ya, CPU load-nya terlalu besar, gitu ya. Nah, maka nanti kita akan optimisasi coding kita agar supaya performanya jadi lebih baik. Gitu. Nah, setelah itu ya kita implementasi sistem kita ya, dengan cara apa? Kita publikasi kalau itu webnya online ya. Karena ada juga web yang tidak online ya, yang hanya dibutuhkan untuk internal perusahaan ya, maka tidak perlu online. Nah, setelah itu jangan lupa dibuatkan dokumen panduannya, dokumen penggunaan website. Nah, berikut tools yang nanti akan teman-teman pelajari ya, yang harus dimiliki juga. Nanti download XAMPP Win32718 ya.
Ini Payada yang terakhir versi 14, nanti yang terbaru saya lupa belum lihat lagi. Silahkan download yang terbaru. Bisa di-download melalui link apacefriends.org/index.html. Nanti ada last release atau stable versionnya. Saran saya download aja yang stable version, biasanya kalau yang last release itu ada bugs gitu biasanya. Gitu ya. Selain itu download juga Sublime atau Notepad++, ya, nanti ini bisa searching di Google ya, ini free juga. Nanti kita gunakan untuk kita mengetikkan ya kode program kita. Baik, itu materi yang Pak Eda bisa sampaikan. Selanjutnya nanti ada soal latihan dan tugas terstruktur. Di sini ada 4 soal ya. Nanti kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ke dalam Google Classroom ya. Berikutnya ada tugas kegiatan terstruktur, ini juga silakan dibaca dan dikerjakan dan dikumpulkan juga ke dalam Google Classroom. Ya, ini referensi yang tadi telah saya sampaikan yang kita gunakan untuk satu semester ini, dan ini biografi saya. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Kita akan lanjut lagi di materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari perkuliahan kita, yaitu pemrograman berbasis web. Oke, ini profil saya yang ada di Google Scholar. Sampai sejauh ini beberapa penelitian yang saya lakukan itu banyak terkait pengembangan web, terutama aplikasi berbasis web, baik itu untuk internal, eksternal, ataupun organisasi. Nanti kalian bisa lihat profil saya bila mana nanti mau mempelajari tentang apa yang telah saya buat. Itu ada di link yang ada di video ini. Di sini bisa kalian lihat di Google Scholar. Juga kalian bisa lihat di Scopus untuk melihat karya-karya saya yang menggunakan bahasa Inggris. Baik, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan silabus atau selama satu semester ini kita akan belajar apa saja dari mata kuliah ini. Ya, di pertemuan pertama kita akan kenalkan dulu apa itu web dan apa itu pemrograman berbasis web. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan ada materi tentang dasar HTML. Pertemuan ketiga tentang pembuatan form menggunakan HTML. Di pertemuan keempat kita akan mempelajari tentang CSS. Kemudian dilanjutkan di pertemuan kelima kita akan belajar tentang pembuatan template. Di pertemuan 6 kita akan belajar tentang JavaScript. Ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-7 kita akan pelajari tentang MySQL dan PHP-MyAdmin. Kemudian di pertemuan ke-8 akan saya kenalkan tentang pemrograman PHP. Lalu nanti apa perbedaannya dengan HTML. Nah, kemudian di pertemuan 9 akan dikenalkan bagaimana kita membangun koneksi dari PHP ke database, lalu ditampilkan ke dalam HTML. Berikut operasi-operasi yang lain seperti penambahan data, update data, delete data, pencarian data, dan yang lainnya. Kemudian di pertemuan ke-10 akan saya ajarkan tentang pembuatan back-end, dan di pertemuan 11 kita akan belajar tentang front-end ya. Dan terakhir kita akan belajar tentang bagaimana mempublikasi atau menampilkan web kita secara online. Baik, sebagai informasi bahwasannya di pemrograman web ini penilaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tugas, di mana tugas ini akan dibagi menjadi 2 tugas. Yang pertama tugas proyek aplikasi, di mana mahasiswa harus membentuk satu kelompok, di mana satu kelompok itu maksimal 3 orang. Kemudian akan ditentukan ya aplikasi atau web apa yang akan dikembangkan. Selanjutnya tugas penulisan paper, ini juga dengan tim yang sama. Hasil dari aplikasi yang dibuat nanti disajikan dalam bentuk paper. Format papernya nanti akan Pak Yada sampaikan melalui Google Classroom.
Penilaian kedua itu dari ujian tengah semester, ya. Dan yang ketiga dari UAS. Untuk bobot, masing-masing untuk tugas itu 40%, UTS 30%, dan UAS 30%. Baik, untuk mempermudah perkuliahan kita, teman-teman Pak Eda minta untuk bergabung di Google Classroom, di mana kodenya sudah disampaikan melalui slide. Dan nanti kita akan ada Meet ya, menggunakan Google Meet setiap pertemuan untuk membahas apa saja yang sudah kalian pelajari, apa saja yang sudah kalian lakukan. Baik, untuk sumber referensi, salah satu yang Pak Eda gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah buku pemrograman berbasis web yang saya susun sendiri. Ini dapat kalian akses melalui trilogi.ac.id/prodi/tif/arsip/referensi. Nanti di situ ada link untuk bahasa pemrograman, kalian bisa download yang bagian buku pemrograman web. Ini gratis, free, kalian bisa download, nanti bisa dipelajari secara mandiri. Dan semua materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini sumbernya dari buku ini. Baik, berikutnya untuk sumber referensi lainnya, teman-teman nanti bisa membuka web w3schools.com. Di sini nanti teman-teman bisa mencoba ya live coding, sehingga ketika kita buat ya kodenya itu bisa kita langsung jalankan dan lihat hasilnya. Dan di sini juga diberikan contoh-contoh basic tentang HTML, CSS, JavaScript. Selain itu, teman-teman juga bisa nanti mendownload atau membeli bukunya Pak Budi Raharjo dengan judul Modul Pemrograman Web, HTML, PHP, dan MySQL edisi ketiga. Penerbitnya Modula. Ini ada versi online-nya, bisa di-download atau bisa dibeli. Kemudian teman-teman juga bisa membeli bukunya Pak Awan Pribadi Basuki dengan judul Kolaborasi Kode Igniter dan Bootstrap membuat aplikasi PSB Sekolah, terbitnya Lokomedia. Ya. Selain dari sumber referensi ini, teman-teman dipersilakan bila mana ada sumber yang lain yang digunakan untuk belajar. Oke, untuk pertemuan 01 di mana kita akan membahas tentang komponen web, sejarah perkembangan web, server, web browser, cara kerja halaman web, ya, kemudian server side, client side, dan tahapan pengembangan web. Di mana tujuan dari pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengenali halaman web, ya, mampu juga memahami jenis-jenis halaman, serta mampu membedakan antara masing-masing jenis halaman. Mahasiswa juga nanti diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan web dan cara kerja dari sebuah halaman web, baik dari sisi server ataupun dari sisi klien. Oke, sebagai informasi, bahwasannya web itu adalah bagian dari sistem informasi yang dapat berjalan di dalam jaringan, ya, baik itu jaringan lokal ataupun jaringan internet, yang nantinya dapat didistribusikan dengan mudah. Sehingga setiap orang ketika memiliki komputer atau memiliki device yang terhubung ke jaringan, maka dengan otomatis bisa mengakses sebuah website. Nah, website ini bisa dikatakan juga sebagai media komunikasi ya, yang tumbuh begitu cepat ya, dari tahun 90 sampai tahun 2020 ini dengan berbagai macam jenisnya gitu ya. Nah, web juga mempengaruhi ya, secara langsung ataupun tidak langsung ke dalam kehidupan manusia. Web juga mulai masuk ke ranah bisnis ya. Jadi tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga bisa digunakan untuk berbisnis. Bisa digunakan untuk komersial, ya. Bisa juga digunakan di pemerintahan, bahkan di pendidikan, gitu ya. Sehingga web ini sangat berpengaruh ya ke dalam kehidupan kita saat ini. Nah, web ini memiliki banyak hal, ya. Namun ada dua elemen yang paling mendasar dari pengembangan sebuah web, yaitu teknologi pemrograman serta desainnya, gitu ya. Jadi nanti ada dua hal ya, yaitu dari segi programming dan dari segi desainnya. Namun untuk fokus kita di prodi informatika adalah ke dalam teknik pemrogramannya. Ya. Baik, metode yang terbaik untuk membangun sebuah halaman web agar memenuhi standar itu pada dasarnya adalah menggunakan HTML dan CSS. Ya, walaupun
di luar sana ada beberapa pengembang itu menggunakan bahasa yang lain, ya, seperti Python, Perl gitu ya. Namun pada dasarnya ya, yang digunakan adalah HTML dan CSS. Nah, HTML itu sendiri adalah bahasa pemrograman yang membentuk isi dari website kita. Ya. Jadi struktur website kita itu nanti akan diatur dari HTML. Sementara untuk format tampilan, ya, format tata letak itu akan menggunakan CSS. Ya, ini kita lakukan agar tampilan website kita itu menjadi lebih cantik dan indah. Ya. Nah, sedangkan untuk transaksi data, baik kita mengambil data, menampilkan data, menambah data, ataupun lain sebagainya, kita butuh bahasa pemrograman yang dinamis. Ada beberapa bahasa pemrograman seperti ini. Contohnya PHP, ASP, dan JSP. Jadi nanti di dalam sebuah web itu akan ada dua pemrograman. Untuk struktur webnya menggunakan HTML, sedangkan untuk pengambilan data, penampilan data, ya, penyimpanan data itu menggunakan pemrograman dinamis. Bisa PHP, ASP, atau JSP. Yang nantinya akan terhubung ke dalam database. Ya. Database itu banyak, ada MySQL, SQL Server, Oracle. Ya. Nah, dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan database MySQL. Baik, komponen web. Website itu terdiri dari beberapa komponen. Ya. Basically ada jaringan, ya, di mana web itu baru bisa akan berjalan kalau jaringannya ada. Jaringan ini tentunya jaringan berbasis komputer, ya, baik tingkatnya itu lokal, ya, lokal area network, artinya jaringan yang ada di sekitar kita, ya, yang terhubung untuk sekitar 10 sampai 100 komputer, ya. Tapi ada juga jaringan yang luas, ya, seperti internet, ya, di mana jaringan ini bisa diakses selagi device kita terhubung ke internet. Device itu tidak dibatasi hanya komputer, boleh laptop, boleh mobile phone, boleh nanti smartwatch dan lain-lain. Ya. Selagi device itu bisa terhubung ke internet, maka otomatis bisa membuka web. Nah, komponen kedua adalah klien. Ya. Jadi untuk membuka web, kita butuh satu software namanya web browser. Ya, yang saat ini kita gunakan itu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, dan lain sebagainya. Ya, nah makanya ketika device kita beda operating sistemnya, misalnya saya menggunakan Windows, kemudian teman saya menggunakan Macintosh, kemudian teman saya yang lain menggunakan Linux. Walaupun berbeda sistem operasi, tetapi ketika memiliki web browser, maka kita bisa buka web kita. Gitu ya. Begitu juga untuk di gadget, apakah itu OS-nya Android, ya, Windows Phone, atau iPhone. Yang penting ketika kita miliki web browser, maka kita bisa buka web kita. Itu di sisi klien. Dan di sisi server, ya, itu adalah sebuah komputer khusus yang memang dikonfigurasi untuk menyediakan informasi dan menampilkan informasi itu melalui web. Ya. Ya. Kita udah pelajari di semester yang lalu itu ada mata kuliah jaringan komputer. Ya, bagi yang belum mengambil nanti bisa mengambil. Intinya adalah server ini kita setting, ya, kita konfigurasi khusus untuk menampilkan, khusus untuk menyajikan data melalui web. Ya, yang mana nanti alamat server inilah yang akan diakses, ya, baik berbasis IP ataupun domain. Nah, komponen web berikutnya adalah tentang dokumen, ya. Jadi sebuah web itu harus ada dokumennya, dan dokumennya ini kita tulis menggunakan bahasa pemrograman. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada HTML, PHP, JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah protokol, ya. Jadi protokol ini adalah aturan, ya, di dalam sebuah jaringan komputer ketika kita ingin mengakses sebuah web, ya. Nah, untuk web itu menggunakan protokol HTTP, ya, yang mana komunikasinya itu menggunakan basisnya IP address, ya. Sehingga nanti kita cukup mengetahui IP address dari komputer yang menyediakan web, kemudian kita akses melalui web browser, maka kita bisa melihat hasilnya. Ya, namun untuk web yang bisa diakses secara luas melalui internet,
itu mengaksesnya tidak perlu melalui IP. Kita bisa mengaksesnya menggunakan domain. Ya. Oke, untuk sejarah perkembangan web ini sejarahnya sangat panjang, dimulai dari tahun 90 ya sampai tahun 2020 ini. Pada intinya web itu dulunya sifatnya command line ya. Jadi ketika kita buka itu hanya teks saja gitu. Seiring perkembangannya sistem operasi ya, Microsoft merilis Microsoft Windows, terus Apple juga merilis Macintosh ya, maka web juga mengikuti gitu ya. Ketika tampilan sudah mulai grafis, web juga berubah menjadi grafis gitu ya. Dan terus sampai saat ini. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa baca sendiri buku saya itu, Pemrograman berbasis web, tentang sejarah perkembangan web. Baik, di sini Pak Eda ingin menjelaskan tentang web server dan web browser. Tadi telah disampaikan sekilas tentang server. Jadi bisa kalian lihat di layar sini bahwasannya komputer server itu adalah komputer yang di dalamnya terdapat berbagai macam layanan. Salah satunya web. Ya, jadi web ini nanti terdiri dari dua, ya, dari database-nya dan dokumennya. Jadi database ini nanti akan menyimpan semua data-data yang dikelola oleh web tersebut. Ambil contoh misalnya Siakat. Ya. Siakat itu adalah web berbasis aplikasi gitu ya. Di mana data-data yang disimpan adalah data mahasiswa, data dosen, data jadwal, data perkuliahan, data nilai dan seterusnya. Dan data itu diatur ya, di-manage ya, dan ditampilkan di dalam website tergantung level dan roles-nya ya. Misalnya levelnya sebagai dosen, maka nanti roles-nya akan berbeda dengan mahasiswa. Ketika levelnya adalah dosen, itu data yang bisa diakses adalah dosen bisa mengisi nilai, dosen bisa mengisi jadwal, dosen bisa mengupload materi, dosen bisa melihat kehadiran siswa, bisa mengisi absensi mahasiswa ya. Nah, ketika nanti loginnya sebagai mahasiswa, maka role-nya juga akan berbeda. Mahasiswa tidak bisa isi nilai, tapi bisa melihat nilai. Mahasiswa tidak bisa mengisi materi, tapi bisa melihat materi, dan begitu seterusnya. Nah, maka nanti di dalam dokumen web itu akan ada filteringnya, atau akan ada komposisinya. Apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa. Ya, tergantung level dari aplikasi web itu sendiri. Ya, itu untuk aplikasi berbasis web. Namun beda lagi ketika web itu hanya sebagai portal, ya, penyedia informasi. Maka nanti dibagi dua, ada dari sisi back-end dan front-end. Di mana front-end ini adalah bagian atau tampilan yang bisa diakses oleh user pada umumnya, oleh pengguna pada umumnya. Di mana mereka bisa melihat berita gitu ya. Sebagai contoh Kompasiana, sebagai contoh Dafunda, Techlogger, kita bisa melihat berita di dalamnya. Kita bisa melihat artikel-artikel tertentu gitu ya. Namun siapa nantinya akan bertugas mengisi data itu? Siapa yang akan mengisi berita itu? Siapa yang akan mengisi artikel itu? Nah, itu nanti akan ada operator yang masuk menggunakan backend. Ya. Nah, maka nanti ada backend. Ya. Backend itu web juga, ya, yang hanya bisa dimasuki oleh operator atau staff. Kemudian operator tersebut mengupdate berita, menambah berita, menambah kategori dan seterusnya. Nah, jadi memang jenis web ini sangat banyak, ya, tergantung dari organisasi yang akan menggunakan. Ya. Oke. Nah, protokol yang digunakan adalah HTTP, ya, Hypertext Transfer Protocol. Kalau di dalam OSI layer ini ada di layer paling 7, ya, layer paling atas, yaitu di bagian application layer, di mana komunikasinya itu sifatnya dua arah. Ya. Pertama, web browser, ya, ketika kita membuka web browser, tentu kita memasukkan alamat web yang kita tuju, sebagai contoh google.com, gitu ya. Maka ketika kita ketik google.com dan diketik enter, ya, pada saat enter itu web browser itu menjalankan sebuah komen, yaitu request. Ya, komen request ini ya dikirimkan ya melalui jaringan yang ditujukan kepada alamat domain yang kita tulis tadi, gitu ya. Nah,
Bila mana komputer kita tidak terhubung internet, maka nanti akan ada respon yang dikembalikan ke browser bahwasanya tidak ada koneksi, maka tidak akan ada tampilan webnya, gitu ya. Nah, tapi ketika koneksinya ada, gitu ya, maka melalui provider internet itu akan diteruskan ya request itu ke server yang dituju, misalnya ke Google. Maka nanti setelah request itu diterima oleh Google, Google akan mengambil ya halaman awal yaitu dari sebuah file yang nanti ini akan dikirimkan ke web browser untuk ditampilkan, ya. Jadi di Google itu ada satu halaman awal, ya, biasanya dikenal dengan index file, ya, baik indeks HTML atau indeks PHP. Nah, nanti file itu akan direspon oleh server ke klien, ya. Jadi yang direspon itu adalah file. Nah, maka kalau misalnya dulu tahun 2000-an awal kita buka internet, itu kita bisa lihat transferring file dari server ke browser kita. Itu loadingnya kelihatan. Tapi kalau sekarang karena koneksi sudah sangat cepat, maka biasanya langsung tampil, gitu ya. Nah, ketika data itu dikirimkan ke browser, itu dikirimkan secara bertahap, ya, secara sekuensial, ya. Kemudian ditampung oleh browser, baru ditampilkan oleh browser. Nah, teknologi browser saat ini sudah mulai canggih, ya. Kita kenal ada fitur cache, ya. Cache di sini menyimpan, ya, history dari apa yang kita request, dan dia juga menyimpan beberapa file yang telah direspon oleh server. Maka tidak heran ketika kita misalnya membuka sebuah web, walaupun kondisi komputer kita tidak terhubung internet, itu kita tetap bisa melihat isi web itu. Karena apa? Karena tersimpan di dalam cache-nya, gitu ya. Baik, tadi Pak Edo sudah jelaskan secara gamblang tentang cara kerja sebuah halaman web, yaitu menggunakan protokol HTTP. Nah, file yang akan nanti bisa dikomunikasikan melalui web itu beragam, ya. Ada teks, bisa gambar, bisa audio, bisa video, bisa bahkan peta digital pun juga bisa, ya. Nah, nggak tahu nanti ke depan apakah akan ada jenis file yang lain, tapi sejauh ini yang disupport melalui web itu adalah file, ya, teks, ya, file teks, gambar, audio, video, sama peta, gitu ya. Nah, nanti ketika teman-teman ngoding, ya, bikin halaman web menggunakan HTML, nanti itu disimpan dengan ekstensi .html atau .htm, ya. Ini by default seperti ini aturannya. Nah, kemudian kita akan kenalkan dengan istilah URL, ya, Uniform Resource Locators. Jadi URL ini adalah sebuah alamat yang menandakan di mana web itu akan disimpan, gitu ya. Oke, bentuk atau cara kita mengakses, ya, nanti seperti ini, seperti yang ditampilkan di video. Itu diawali dengan skema .2 garis miring 2 kali server .2 port garis miring nama lokasi. Ini adalah aturan default pada mulanya, pada awalnya seperti ini. Namun seiring perkembangan browser, maka ketika kita membuka web itu cukup ketikkan saja alamat webnya, gitu ya. Misalnya google.com, gitu ya. Misalnya siakat.teknologi.id. Tapi kalau dulu itu nulisnya seperti ini, ya. Gitu. Nah, ada beberapa web yang itu menggunakan port tertentu. Port di sini adalah pilihan service dari sebuah web. Misalnya ada web yang menyediakan port-port tertentu, di mana port itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nanti kita akan pelajari pada saat kita publikasi web, itu kita harus menggunakan cPanel namanya. Nah, di cPanel itu kita menggunakan port tertentu, karena memang untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Oke, ini adalah struktur penulisan alamat sebuah website. Jadi di bagian pertama itu adalah protokolnya atau skemanya. Kemudian nanti ada nama situs atau nama domainnya. Nah, yang di garis miring setelah nama domain itu adalah path, atau jalur atau directory.
Ya, biasanya kita sebutnya directory domain, path domain gitu ya. Nah, nanti sampai ke dalam file HTML-nya gitu. Baik. Ada juga yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana tentang subdomain gitu ya. Jadi subdomain itu kita membuat alamat tambahan dari alamat website kita gitu ya. Misalnya alamat website kita adalah trilogi.ac.id. Tambahannya tanpa kita membuat directory baru. Misalnya siakat.trilogi.ac.id gitu ya. Tapi bisa juga kalau kita ingin membuat directory baru, misalnya trilogi.ac.id/prodi/tiv. Nah, kenapa nggak dibikin prodi.tiv.trilogi.ac.id? Karena nanti akan bebannya menumpuk gitu ya, sehingga kita bisa atur. Ya. Baik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang subdomain ya, kalau kita sudah publikasi web kita nanti. Nah, ini ada keterangan tentang server side dan client side ya, sebagai informasi awal bahwasannya di dalam dunia perancangan web atau pengembangan web itu kita pasti berinteraksi dengan aplikasi client side atau server side ya. Terminologi ini digunakan untuk memberitahukan mesin manakah yang sedang melakukan proses gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi client side itu dapat berjalan di mesin pengguna, di user, seperti tadi saya sampaikan, menggunakan web browser. Sementara aplikasi server side itu menggunakan komputer khusus, yaitu server gitu ya. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan tentang HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, dan JSP. Nah, sebagai informasi bahwasannya kita bisa saja nanti membagi beban dari website ini menjadi dua, di server dan di client gitu ya. Sehingga nanti di client khusus menggunakan HTML saja, maka nanti semua pengolahan data ke database itu bahasa penggunaan PHP-nya dilakukan di server ya. Nanti kita akan praktekkan. Baik. Di dalam pengembangan web itu ada tahapan-tahapannya. Nah, saat ini banyak sekali pendekatan yang digunakan ya. Ada waterfall, ada iteration, ada design sprint, ada agile gitu ya, ada rapid gitu ya. Nah, yang terpenting adalah pada saat kita pengembangan web ya, apapun metode yang kita gunakan, tahapan awal itu pasti harus ada perencanaan gitu ya. Ya, tentunya website yang kita buat ini buat siapa? Ya, organisasinya apa? Lembaganya siapa? Yang akan menggunakan siapa? Ya. Nah, maka kita harus rancang. Kita harus buat perencanaan yang matang. Mulai dari konsepnya. Konsep dari website ini apa? Misalnya, apakah website ini website pendidikan, website edukasi, website pariwisata, website buat jual beli, atau website untuk militer, dan seterusnya. Konsepnya mesti kita dudukkan dengan jelas di awal. Kemudian kita juga harus menentukan arsitektur website kita. Arsitektur di sini nanti terkait dengan website ini akan diakses oleh siapa, device-nya apa. Maka nanti itu bisa menentukan jenis pemrograman yang akan kita gunakan. Gitu ya. Nah, setelah kita rencanakan dengan matang, tahapan kedua itu kita lakukan analisis. Analisisnya yang kita bisa lakukan adalah pertama proses bisnis, proses dari sebuah lembaga yang akan menggunakan web kita. Ambil contoh yang paling sederhana, akademik di kampus kita. Proses bisnisnya jelas, bahwasannya di awal perkuliahan mahasiswa itu mengisi KRS ya. KRS itu diisi berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh prodi dan akademik gitu ya. Setelah KRS diisi, nanti akan ada dosen bimbing akademik yang memvalidasi. Setelah divalidasi, maka nanti data namanya masuk ke dalam kelas yang telah dipilih dan bisa diabsen dan seterusnya. Nah, alur proses itu disebut juga dengan proses bisnis ya. Nah, nanti proses bisnis itu akan mencerminkan proses sistem kita ya. Jadi aplikasi itu mengikuti proses dari organisasi yang akan menggunakan sistem gitu ya. Nah, di samping itu juga kita perlu menganalisis fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Fungsi-fungsi di sini adalah selain daripada proses ya. Misalnya dosen ingin mengetahui mahasiswa yang hadir, maka nanti
perlu ada fungsi untuk mencetak laporan kehadiran mahasiswa. Ya, tidak masuk ke dalam proses, tapi kita butuh fungsinya. Nah, maka dari itu, ketika kita menganalisis sistem ini, kita harus ya berkonsultasi dengan stakeholder, ya berdiskusi dengan yang akan menggunakan sistemnya, gitu ya, yang memiliki sistemnya, gitu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui karakteristik penggunanya, ya usernya akan kita tahu. Siapa usernya? Mahasiswa, dosen, akademik, gitu ya. Bahkan sampai rektor pun bisa, ya tergantung nanti proses dan fungsi yang akan disediakan di dalam aplikasi itu. Oke, berikutnya setelah kita analisis, kita rancang sistemnya. Yang pertama yang harus kita rancang adalah struktur basis datanya. Kita sudah tahu prosesnya, maka kita harus mengetahui juga bagaimana struktur dari basis data. Ya, basis data itu isinya adalah kumpulan data yang akan diolah di dalam web kita. Ya, misalnya, web kita ini akan mengolah data mahasiswa, Pak. Ya, berarti kita harus memiliki tabel data mahasiswa. Apa saja field dari tabel data mahasiswa? Bisa name, nama, alamat, email, telepon, dan lain sebagainya. Di mana semua komponen itu, semua field itu memang kita butuhkan gitu. Ya, itu dari satu sisi ya, yaitu mahasiswa. Nanti juga ada data-data yang secara tidak langsung kita butuhkan ya, seperti misalnya data ruangan, data fasilitas gitu ya, dimana itu menjadi supporting ke dalam data utama kita gitu ya. Nah, dan itu tetap juga harus ada di dalam basis data ya. Nah, kemudian kita juga perlu merancang antarmuka website ya. Kita perlu membuat konsep rancangan website kita ini akan tampil seperti apa ya. Kalau dia itu front endnya yang seperti apa ya. Kalau dia back endnya seperti apa, maka kita rancang antarmukanya ya, user interface-nya. Kemudian kita rancang juga navigasinya. Navigasi ini biasanya mengikuti dari proses bisnis. Navigasinya bisa kita buat, misalnya pertama home, nanti setelah home ada misalnya data kelas, lalu ada data report, dan lain sebagainya. Intinya dia mengikuti analisis sistem. Ya. Nah, kemudian juga jangan lupa pewarnaan dan tata letak konten agar supaya tampilan website menjadi lebih rapi, menjadi lebih bagus gitu ya. Oke. Tahapan selanjutnya barulah kita menyusun kode programnya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Seperti yang saya sampaikan, untuk struktur isi webnya menggunakan HTML, untuk mengatur tata letak, mengatur layout, mengatur warna, dan lain sebagainya itu menggunakan CSS. Nah, sedangkan untuk validasi datanya itu menggunakan JavaScript, ya. Sedangkan untuk interaksi data ke dalam database itu menggunakan pemrograman PHP dan database sendiri menggunakan MySQL. Kalau kita sudah sudah buat kode programnya, sudah jadi. Nah, tahapan selanjutnya kita uji, ya. Uji di sini ada 3, ya. Yang pertama, uji fungsinya dulu. Apakah fungsinya berjalan atau tidak? Ya, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari login sampai logout, ya. Pada saat login dites, dimasukin user yang benar. Apakah berhasil login? Gitu. Setelah itu dites lagi dengan user yang salah. Apakah ada informasi? Misalnya username-nya disalahin, password-nya benar. Ya, apa informasi yang keluar? Gitu ya. Diuji fungsinya. Kemudian ketika masuk ke dalam aplikasi, diuji lagi. Apakah ketika kita nyimpen data tersimpan atau tidak? Tersimpannya sesuai dengan yang kita input atau tidak? Ya. Kalau kita delete, apakah datanya kehapus atau tidak? Kalau kita mengupdate, apakah datanya berubah atau tidak? Apakah perubahannya sesuai dengan yang kita input atau tidak? Dan seterusnya. Jadi fungsi itu diuji, ya, dari login sampai logout. Ya. Kemudian yang kita uji adalah keamanan website. Ini kita bisa tes dengan nanti beberapa tools. Kita serang website kita brute force attack, kita pengen tahu di mana lemahnya, di mana hole-nya, di mana lubangnya. Sehingga itu kita perlu perbaiki. Ya. Nah, yang penting pada saat kita membuat website, ya standar security yang kita gunakan salah satunya adalah enkripsi. Ya, login kita enkripsi, session kita kita register, sehingga nanti kalau sudah logout, ya tidak bisa back sessionnya nggak akan bisa
mainkan, dia nggak bisa dikutak-atik sama orang yang tidak berkepentingan gitu. Dan yang terakhir yang kita uji adalah performa, ya. Kita perlu tes website itu ini perform atau tidak, ya. Kalau kita nanti usernya ada 2000, maka kita bisa tes, ya. Kita pakai zombie, ya. Di beberapa tools itu ada online. Kita lakukan akses secara bersama, ya. 2000 ya, user gitu ya. Kemudian kita lihat performanya, apakah dia load, apakah dia hang, atau apakah dia error gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu sejauh mana performa website kita. Misalnya RAM-nya terlalu tinggi, penggunaan memorinya terlalu besar gitu ya, CPU load-nya terlalu besar gitu ya. Nah, maka nanti kita akan optimisasi coding kita agar supaya performanya jadi lebih baik. Nah, setelah itu ya kita implementasi sistem kita ya dengan cara apa? Kita publikasi kalau itu webnya online ya. Karena ada juga web yang tidak online ya, yang hanya dibutuhkan untuk internal perusahaan ya. Maka tidak perlu online. Nah, setelah itu jangan lupa dibuatkan dokumen panduannya, dokumen penggunaan website. Nah, berikut tools yang nanti akan teman-teman pelajari ya, yang harus dimiliki juga. Nanti download SAMPP Win32718 ya. Ini Payada yang terakhir versi 14, nanti yang terbaru saya lupa belum lihat lagi. Silahkan download yang terbaru. Bisa di-download melalui link apacefriends.org/index.html. Nanti ada last release atau stable versionnya. Saran saya download aja yang stable version, biasanya kalau yang last release itu ada bugs gitu biasanya. Selain itu download juga Sublime atau Notepad++, ya. Nanti ini bisa searching di Google ya, ini free juga. Nanti kita gunakan untuk kita mengetikkan ya kode program kita. Baik, itu materi yang Pak Eda bisa sampaikan. Selanjutnya nanti ada soal latihan dan tugas terstruktur. Di sini ada 4 soal ya. Nanti kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan ke dalam Google Classroom ya. Berikutnya ada tugas kegiatan terstruktur, ini juga silakan dibaca dan dikerjakan dan dikumpulkan juga ke dalam Google Classroom. Ya. Ini referensi yang tadi telah saya sampaikan yang kita gunakan untuk 1 semester ini, dan ini biografi saya. Baik, terima kasih untuk materi hari ini. Kita akan lanjut lagi di materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.